Halo, apa kabar semuanya? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nita dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan trigonometri dengan metode aljabar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absen ya di Google Classroom. Persamaan trigonometri dengan metode aljabar, ada materi prasyarat yang harus kalian ingat. Masih ingatkah kalian mengenai pemaktoran persamaan kuadrat atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0? Kalau kalian lupa, mari kita mengingat kembali. Contoh 1 X kuadrat min 7X ditambah 12, di mana koefisien X kuadrat adalah 0. Ini sama dengan 0 ya. Yang kedua, 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0, di mana koefisien x kuadratnya adalah bukan 1 atau 2. Yang ketiga adalah x kuadrat min 5x sama dengan 0, di mana dari persamaan kuadrat ini tidak memiliki konstanta. Jawab. Untuk menjawabnya, kita lihat bahwa koefisien x kuadrat ada 1, koefisien dari x ada min 7, dan C atau konstantanya ada 12. Kita cari perkalian yang hasilnya adalah 12. Kita kalikan 12, tapi dijumlahkan hasilnya min 7. Maka dari sini 12 itu kalau kita rinci bisa 2 kali 6, bisa 4 kali 3, atau bisa min 4 kali min 3. Nah, Ibu pilih di sini min 4 kali min 3 karena min 4 kali min 3 hasilnya adalah 12, sedangkan min 4 tambah min 3 hasilnya adalah min 7. X min 4 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka X min 4 kita sama dengankan dengan 0, atau X min 3 sama dengankan dengan 0. Maka X1 didapat adalah 4 dan X2-nya didapat adalah 3. Yang kedua, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita ketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah negatif 3. Kita cari dua angka yang dikalikan hasilnya min 6 dari 2 kali min 3, tapi dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, seperti ini. Jadi karena di sini koefisiennya adalah 2x 2, maka kita tulis ulang 2x di sini. Min 6 adalah bisa 2 kali min 3, bisa 6 kali min 1 kali 6. Nah, karena di sini yang dipinta dijumlahkan hasilnya 5, maka kita gunakan 6 dengan min 1, karena 6 kali min 1 hasilnya adalah min 6, dan 6 ditambah min 1 hasilnya adalah 5. Maka di sini kita tulis ulang 6 dan min 1. Setelah itu kita sederhanakan dibagi 2. Dari 2x plus 6 dan 2x min 1 yang bisa dibagi atau diperkecil adalah 2x plus 6. Menjadi x plus 3 dikali 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0, x-nya didapat adalah negatif 3. Ini x1-nya, dan x2-nya adalah 2x min 1 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan jadi 2x sama dengan 1, atau x-nya adalah 1 dibagi 2. Jadi x1-nya min 3 atau x2-nya setengah. Nah, sekarang yang ketiga yang tidak ada konstantanya. X kuadrat min 5x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya dari sini.
X kuadrat dibagi X hasilnya adalah X, karena X kali X adalah X kuadrat. Kemudian 5X dibagi X hasilnya adalah 5 gitu ya. Di sini dikurangi sama dengan kan 0. Nah, X yang pertamanya kita ambil yang ada di luar kurung ini, maka X-nya yang pertama adalah 0, atau X yang keduanya X min 5 sama dengan 0. X keduanya adalah 5. Seperti itu. Identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X, atau cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Sudut ganda untuk sin 2X sama dengan 2 sin X kali cos X. Atau untuk sudut ganda cos itu, cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Bisa juga ditulis dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Tangen 2X sama dengan 2 tangen X dibagi 1 dikurangi tan kuadrat X. Kemudian tangen X adalah sin X dibagi cos X. Kotangan X sama dengan 1 dibagi tan X, atau kebalikan dari tangen kotangan itu. Sekan X sama dengan 1 dibagi kosekan kosinus X, atau sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Dan yang terakhir adalah kosekan X adalah 1 per sin X, atau kosekan itu adalah kebalikan sin X. Sin X itu adalah kebalikan dari kosekan X. Kita bahas contohnya ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari tiap persamaan berikut ini untuk X berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang pertama, sin 2X derajat tambah sin X derajat sama dengan 0. Yang kedua, cos 2X derajat dikurangi cos X derajat sama dengan 0. Yang ketiga, 2 sin X kuadrat X derajat dikurangi 3 sin X derajat dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perhatikan bahwa nomor 1 ini ada sudut ganda untuk sinus. Kita rubah sin 2X derajat tambah sin X derajat sama dengan 0. Untuk sin 2X derajatnya menjadi 2 sin X derajat kali cos X derajat ditambah sin X derajat sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan dengan cara mengeluarkan sin X derajatnya, sehingga sin X derajat ada di luar. Maka 2 sin X derajat kali cos X derajat dibagi sin X derajat hasilnya adalah 2 cos X derajat. Sin X derajat dibagi sin X derajat hasilnya adalah 1. Sehingga faktornya kita dapat adalah sin X derajat sama dengan 0, yang ini, atau 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena sin yang ada hasilnya 0 itu adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kelipatan 180 derajat, kita buat rumusnya X derajat sama dengan K kali 180 derajat, dimana K-nya kalau kita ganti dengan 0 hasilnya adalah 0 derajat karena dikalikan dengan 180. Tidak memenuhi karena ini intervalnya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kalau diganti oleh 1, K-nya adalah 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Memenuhi karena berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Itu ada yang pertama. Sekarang yang kedua, 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan 0.
Maka 2 cos X derajat sama dengan satunya pindah ruas menjadi negatif 1. Cos X derajat turun sama dengan negatif 1 dibagi 2. Jadi negatif setengah. Cos yang hasilnya negatif itu berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, di sini 120 derajat itu adalah cos 120 derajat itu hasilnya adalah negatif setengah. Maka alfanya kita dapat yaitu 120 derajat. Jika kita menggunakan rumus untuk kosinus, X adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Dimana kalau kita ganti alfanya dengan 120 derajat, didapat X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka hasilnya 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat adalah 0 ditambah 120 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Memenuhi, berada di kuadran 2. K sama dengan 1, maka X-nya adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini 360 ditambah 120, hasilnya adalah 480 derajat. 480 derajat lebih dari 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Lanjut ke rumus yang kedua untuk kosinus, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya tadi kita dapat 120, maka negatif alfa menjadi negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, hasilnya adalah negatif 120 derajat. Karena di bawah 0 tidak memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X itu adalah negatif 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka negatif 120 derajat ditambah 360 derajat didapat 240 derajat, berada di kuadran 3, memenuhi. Kalau kita simpulkan dari soal nomor 1 ini, himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat, 180 derajat, dan 240 derajat. Lanjut ke contoh nomor 2. Cos 2x derajat dikurangi cos x derajat sama dengan 0. Di sini cos 2x adalah sudut ganda, maka supaya bisa diselesaikan kita rubah dulu cos 2x ke dalam identitas dari cos 2x atau sudut ganda, yaitu 2 cos kuadrat x derajat dikurangi 1 dikurangi cos x derajat sama dengan 0. Nah, dari sini 2 cos kuadrat x derajat min 1 min cos x derajat sama dengan 0, kita urutkan dari pangkat tertinggi yaitu pangkat 2, sehingga 2 cos kuadrat x derajat dikurangi cos x derajat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan cos x di sini dengan P. Maka dari 2 cos kuadrat x dikurangi cos x derajat dikurangi 1 sama dengan 0, ini menjadi 2p kuadrat dikurangi p dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan menjadi 2p 2p, karena di sininya 2p kuadrat, maka 2p sebelum kita sederhanakan kita cari hasil kalinya negatif 2 yang dijumlahkan negatif 1. Kita dapatkan negatif 2 dan 1, karena negatif 2 kali 1 adalah negatif 2, sedangkan negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1.
Kita sederhanakan, dibagi 2 sama dengan 0. Setelah itu dari 2P kuadrat dan 2P plus 1 yang bisa dibagi adalah yang 2P negatif 2. Maka hasilnya adalah 2P dibagi 2P, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 2P plus 1 kita tulis ulang kembali. Setelah itu kita cari dengan cara merubah kembali P-nya. P kita rubah menjadi cos X derajat dikurangi 1, 2P kita rubah menjadi 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan 0. Cos X derajat min 1 kita cari sama dengan kan 0, atau yang kedua adalah 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan kan dengan 0. Kemudian cos X derajat sama dengan 1. Dari sini kita tahu cos yang hasilnya 1 itu berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Maka yang memenuhi cos yang hasilnya 1 itu adalah 0 derajat dan 360 derajat. Tapi karena pada soal yang dipinta adalah di antara 0 dan 360 derajat, maka untuk X sama dengan derajat cos X derajat sama dengan 1 tidak memenuhi. Yang kedua adalah 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan 0. Satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. 2 cos X derajat sama dengan negatif 1. Maka cos X derajat sama dengan negatif 1 dibagi 2. Cos yang hasilnya negatif setengah itu tadi di contoh yang pertama sudah dijelaskan bahwa cos yang hasilnya negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Cosnya didapat dengan cara yang sama, didapat adalah 120 derajat. Seperti halnya tadi, kita ganti alfanya dengan 120 derajat, K-nya diganti oleh 0, didapat 120 derajat. Kalau diganti oleh 1, tadi juga dapatnya 480 derajat, tidak memenuhi. Untuk alfanya negatif, maka kita ganti alfanya dengan negatif 120 derajat. Seperti ini. X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 hasilnya adalah negatif 120 derajat. Tidak memenuhi karena di bawah 0 derajat. Kemudian kalau K-nya 1 didapatlah 240 derajat. Memenuhi karena di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka dari pertanyaan nomor 2 yang memenuhi itu hasilnya adalah yang 120 derajat dan 240 derajat. Contoh yang ketiga, 2 sin kuadrat X derajat dikurangi 3 sin X derajat dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini, karena ini sudah dalam bentuk persamaan, maka kita bisa langsung mencarinya dari nilai X yang ditanyakan. Yang pertama, kita ganti sin X dengan P. Maka didapat 2P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita faktorkan 2P, 2P. Setelah itu kita cari hasil kalinya mendapatkan min 4. Min 4 yang dijumlahkan adalah negatif 3. Maka didapat dua angka itu adalah negatif 4 dan 1. Ini negatif 4 dan 1. Negatif 4 kali 1 negatif 4, dan negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Dari 2P min 4 dikali 2P plus 1, kita sederhanakan dibagi 2 sama dengan kan 0. Maka 2P min 4 disederhanakan hasilnya adalah P min 2 dikali 2P plus 1 sama dengan 0. Setelah itu P-nya kita rubah menjadi sin X derajat. Sin X derajat dikurangi 2 sama dikali 2 sin X derajat ditambah 1
1 sama dengan 0. Kita cari yang pertama, sin X derajat min 2 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 2 sin X derajat ditambah 1 sama dengan 0. Ada tidak sin yang hasilnya 2? Tidak ada kan? Karena sin itu nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Maka tidak ada sudutnya yang memenuhi dari persamaan yang ini. Sebab sin itu berada di antara min 1 dan 1. Maka himpunan kosong. Atau yang kedua, 2 sin X derajat tambah 1 sama dengan 0. 1 kita pindah ruaskan menjadi negatif 1. Maka 2 sin X derajat, sin X derajat itu adalah negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Sin X, kalau tadi kan rumusnya adalah cos X ya. Untuk 1 dan 2 cos X yang hasilnya negatif setengah. Tapi untuk yang nomor 3 ini sin X yang hasilnya negatif setengah. Coba kalian lihat dan ingat lagi bahwa sin yang hasilnya negatif adalah yang berada di kuadran 3. Oh salah, yang berada di kuadran 3 dan 4 maksudnya. Nah, untuk yang kuadran 2 dan 3 itu adalah yang untuk kosinus. Nah, di sini sin X derajat sama dengan sin 210 derajat. Jadi ini 210 derajat berada di kuadran 3. Rumusnya X sama dengan apa ditambah K kali 360 derajat. Langkah yang pertama kita ganti alfanya dengan 210 derajat. Maka didapat X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kita kalikan, 0 kali 360 derajat adalah 0. 210 derajat ditambah 0 adalah 210 derajat, memenuhi di kuadran 3. K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat atau 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat adalah 360 derajat ditambah dengan 210 derajat didapat 570 derajat. Ini sudut yang lebih dari 360 derajat ternyata tidak memenuhi. Yang kedua, rumus untuk sinus itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Karena alfanya adalah 210 derajat, kita ganti 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurangi 210 derajat adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kalau kita ganti K-nya dengan 0 didapat negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat hasilnya adalah 0 derajat ditambah dengan negatif 30 hasilnya adalah negatif 30. Tidak memenuhi karena di bawah 0 derajat. Jikalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dari sini kita gantikannya dengan 1, maka didapat 1 kali 360 derajat adalah 360 derajat dikurangi 30 hasilnya adalah 330 derajat. Di kuadran 4 memenuhi kurang dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah di kuadran 3 210 derajat dan di kuadran 4 adalah 330 derajat. Bagaimana kalian paham apa isi yang Ibu paparkan untuk materi persamaan trigonometri dengan metode aljabar? Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan kalian pelajari kembali apabila tidak dipahami.
Ibu cukupkan sekian, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.